untuk menyelesaikan proyek mata kuliah kami, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Jadi mohon dibantu ya untuk kerjasamanya. Enggak, pendidikan kewarganegaraan itu Singkatan dari apa? pelajaran apa? Betul. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu sama aja kayak pendidikan Pancasila. Tapi spesifiknya kita di sini mau menjelaskan tentang hak asasi manusia. Sebelum memulai materi hak asasi manusia, di sini kakak-kakak mau perkenalan dulu nih. Boleh nggak? Boleh. Oke. Dari Kak Anta dulu. Halo semuanya, selamat pagi. Nama aku Beatrice Isya Masnati. Nanti kalian boleh panggil aku Kak. Halo Kak Anta. Sampai dong. Halo semuanya. Aku Saksila Ila. Ya. Kenal ya. Halo semuanya, aku Kak Kiran. Panggil aja Kak Kiran. Salam kenal semua. Nah, di sini sekarang aku ya perkenalkan, nama aku Haifan Fauzia. Bisa dipanggil Kakak Dia ya. Baik, kita mulai aja ya untuk materi hari ini. Oke, sebelumnya kalian udah pernah dengar nggak sih hak asasi manusia? Udah pernah dengar belum sebelumnya? Pernah, udah pernah belajar. Oke, berarti kita di sini mendalami aja ya. Jadi hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Terus ya, dengerin teman-teman, fokus, melihat, mendengar, fokus. Apa sih itu tujuan hak asasi manusia? Jadi apa sih? Jadi hak asasi manusia itu bertujuan untuk melindungi hak kita sebagai warga negara Indonesia untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak diri, berarti bahwa kita itu harus memiliki sesuatu yang seperti tempat layak untuk tinggal dan makanan yang cukup. Itu udah termasuk hak ya, hak asasi manusia itu kita sendiri. Nah, itu berarti bahwa kita itu harus berpartisipasi dalam masyarakat. Nah, karena kita udah hak asasi manusia, tempat tidur, makanan yang layak, punya rumah yang cukup, kita itu harus berhak untuk berpartisipasi pada masyarakat. Apa sih berpartisipasinya itu? Yang pertama itu untuk menerima pendidikan, menerima pekerjaan, dan memperhatikan agama kita, berbicara dalam bahasa kita sendiri dan hidup dengan aman, damai, dan tentram. Baik, selanjutnya ada sifat hak asasi manusia. Sifat hak asasi manusia itu ada 4. Yang pertama ada hakiki, yaitu melekat pada diri manusia sejak lahir dan tidak dapat diberikan kepada orang lain. Jadi kalian tuh masing-masing punya hak asasi manusia dari lahir. Jadi kayak gak bisa bisa-bisa orang lain gitu loh. Terus yang kedua ada universal, yaitu berlaku untuk semua manusia di seluruh dunia, gak cuma di Indonesia. Jadi seluruh dunia itu punya hak asasi manusia. Selanjutnya tidak dapat dicabut, yaitu tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Dan yang terakhir tidak dapat dibagi, yaitu tidak dapat dibagi karena setiap orang berhak atas semua hak asasi yang telah ditetapkan tanpa adanya pembatasan.
Tasya. Tasya. Tasya, oke Tasya. Jadi apa sih hak asasi manusia yang melekat ada di diri manusia? Kalau kamu sebutin satu. Yang kalian dulu yang apa? Empat. Yaitu ada bermain juga termasuk hak. Iya, itu hak kita. Tasya. Tasya sama Brian tadi mau jawab, kita ada Aku ada 5 yaitu hak hidup, hak mendapatkan pendidikan, hak berperan, hak mendapat perlindungan, dan bermain. Terima kasih Tasya dan Brian. ini hadiahnya. Foto dulu boleh Kak? Diangkat dulu, Kak.